Teman-teman semua selamat sore, apa kabar? Sore ini hari Sabtu 16 Agustus 2025. Teman-teman semuanya, kita masih akan ngomongin tentang pecahan dari financial quotient. Tapi di hari Sabtu ini teman-teman, kita perlu bicara tentang properness atau ketepatan ya. Apalagi kalau kita mau buka bisnis, teman-teman. Kalau kita mau buka bisnis, buka usaha ya, yang berkaitan dengan konsumen ya, atau consumer oriented business ya. Itu hal pertama yang wajib kita lakukan adalah survei lokasi, teman-teman. Misalkan kalau kita buka kita buka yang simple aja dulu, warung kopi misalkan, warmindo, warkop gitu ya. Tapi di lokasi yang nggak prime banget atau di lokasi yang remote banget ya nggak bakal laku lah. Gitu. Misalkan buka warmindo atau warkop di sini, di Bumi Bintaro Permai misalkan, orang nggak ada yang beli, itu mah sama aja bunuh diri ya nggak. Ibaratnya kitanya mau perang melawan lawan One Piece, yang ada malah kita mati bunuh diri jadinya. No, bendera One Piece tuh. Dan ya kitanya mau tempur perang gitu ya, yang ada malah udah kalah duluan ya kan, karena udah salah strategi, karena memang udah salah langkah ya, teman-teman, salah langkah. Karena buka warmindo, buka warkop di tempat modelan kayak begini ya salah ya. Kalau buka warkop, warmindo tuh, misalkan di Rawapapan bisa, atau di sekitaran apa ini namanya, di sekitaran Bintaro Taman Barat gitu, atau di Bintaro Utara gitu. Di sini nih, itu bisa teman-teman, karena lokasinya pinggir jalan dan strategis. Ya, asal satu, harganya. Yang itu yang kedua, harganya. Kalau kita nggak getok harga sampai kebelinger kebangetan ya, insya Allah laku, insya Allah laris. Tapi kalau kita buka nih, tapi kita karena kita saking ngebet pengen untung, getok harga, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas bangkrutnya bisnis Anda, itu aja. Jadi dua ini yang harus dilakukan kalau mau melakukan bisnis yang berorientasi kepada konsumen ya, consumer oriented business. Apalagi ya, saya kasih contoh yang simple aja dulu ya. Warkop sama warmindo gitu. Warung kopi dan warung Indomie gitu misalkan. Buka tuh di Jalan Bintaro Utara situ, pasti laku. Lokasinya strategis. Apalagi kalau harga bersahabat, suasana dan vibe-nya. Apalagi sekarang ya, orang ininya tuh mencari yang social media friendly lah ya, atau instagramable lah intinya gitu ya, atau
TikTokable lah gitu, FYP-able gitu, FYP-able gitu loh. Pasti insya Allah laku gitu. Makanya nggak bisa kita nggak adaptif gitu. Bisa kita niru konsepnya kayak warung abnormal yang sempat ada eksis gitu loh sebelum akhirnya bubar jalan. Nah, kenapa warung abnormal bubar jalan, bangkrut ya? Ya karena getok harga. Menunya sih menu standar, menu yang ada di Warkop, Warmindo, cuma dikreasiin sedemikian rupa gitu ya. Tapi getok harganya luar biasa. Jadinya orang di sana cuma beli suasananya aja yang memang ya seperti itu gitu loh. Beli suasananya aja yang seperti itu, tapi untuk soal makanannya nauzubillah harganya udah mahal, rasanya pun juga ya standar aja gitu. Nggak spesial banget, enggak gitu. Nah, belajar dari situ teman-teman. Kalau lokasinya warung abnormal tuh banyak yang prime loh. Termasuk ada yang dekat rumah saya dulu di Pamulang, di bekasnya Apotik Satiti. Sekarang udah jadi tempat lain intinya. Sekarang udah jadi tempat lain, bekas Apotik Satiti itu yang seberangnya Superindo Superindo yang sekarang jadi Living World Pamulang itu ya. Sekarang udah jadi tempat lain setelah bangkrutnya warung abnormal gitu. Nah, belajar dari situ teman-teman. Nih, ini namanya Jalan Bintaro Puspita Raya. Ini ada yang buka kopi dan kue, Mama's Cat Cake ya, shop. Tapi ada pengunjungnya enggak teman-teman. Enggak ada pengunjungnya. Di sini dulu juga pernah ada mie ayam. Dekat rumah saya dulu ada jual mie ayam, tapi enggak laku. Ya. Dekat rumah kami dulu ada yang jual mie ayam tapi enggak laku. Bubar jalan juga kan. Nah, ini dulu mie ayam doang. Sekarang upgrade jadi pecel ayam, pecel lele, ayam bacem, sambal hijau, terasi dan segalanya gitu, mie ayam. Nah, ada salon juga di sini. Nah, cuma pertanyaannya teman-teman, saya pernah makan di sini juga. Di tempat kayak gini, ya, yang mau berkunjung ke itu siapa gitu loh. Yang mau berkunjung ke ini tuh siapa? Ini dulu laundry jual pulsa teman-teman. Dulu siapa gitu loh. Dekat rumah ketua RW kami ya, itu ada yang jual bubur ayam, yang dia punya catering itu ya. Tapi dia dibungkus makannya, nggak di tempat. Nih, kalau malam di sini ada nasi goreng. Ya macam-macam lah, nasi goreng, mie rebus ya, kutiau rebus, kutiau goreng, bihun rebus. Sini nih, tiap malam kecuali kalau orangnya lagi perpal atau libur ya. Yang makan di tempat itu jarang teman-teman. Saya kalau beli itu lebih sering makan di tempat daripada saya bawa pulang. Rata-rata orang beli itu expander cross facelift tuh depan. Rata-rata orang beli ya itu dibungkus makan di rumah ya. Laku sih laku, alhamdulillah gitu loh. Laku sih laku gitu, laris gitu. Tapi kan untuk makan di tempat rasanya tempatnya ya gitu. Lagi pula kalau di sini juga siapa yang mau mampir gitu loh. Lantaran orang di sini, orang di Bintaro Permai ini kalau udah urusan jajan perjajanan ya, Pak. Kalau urusan kuliner perkulineran,
daripada beli di sini mendingan sekalian keluar gitu. Tuh expander cross facelift ya depan. Grillnya udah beda. Grillnya udah beda dari yang biasanya. Dikasih tule tuh cakep tuh. Jadi lebih adventurous banget. Tuh, baru pertama saya ngeliat expander cross facelift di jalanan. Bedanya apa? Selain dari depan, eksterior ketara banget, dari grill, desain pelek ya. Peleknya tuh sama dengan yang dipakai di expander ultimate yang facelift. Facelift yang ini ya. Selain dia nambah fitur, airbagnya jadi 6 ya kan, airbagnya jadi 6 tuh mobilnya tuh, airbagnya jadi 6. Kemudian apa, panel instrumennya pakai punyanya X-Force ya. Nanti deh ya. Jadi saya balas WA dulu ya teman-teman, dari teman lama. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini orang nggak ada yang beli, mampir pun juga nggak ada. Karena orang sini makomnya kalau emang kalau mau jajan perjajanan, kuliner perkulineran, lebih baik sekalian keluar gitu loh, daripada membeli yang ada di sini. Bahkan jadi blunder kalau mau buka warkop, warmindo di Bintaro Permai sini nggak ada yang mampir, nggak ada yang mampir, benar, nggak ada yang mampir teman-teman. Kecuali kalau kita bukanya di sana tuh, di sana kayak Kopi Manyar sampingnya Indomaret tuh banyak yang mampir. Lokasinya strategis, pinggir jalan. Kenapa rame? Suasananya sama harganya masih ya affordable lah gitu. Nggak getok-getok banget sih, nggak hitungannya sih nggak getok ya. Atau di sana tuh Bintaro Utara, ya, itu masih bisa teman-teman, itu masih acceptable. Kalau buka warkop, warmindo di situ itu masih bisa teman-teman, asal satu, lokasinya strategis, yang kedua parkir aman. Kalau sampai parkir nggak aman ya wassalam ya. Karena biasanya kalau kayak gitu potensi ramenya gede teman-teman. Baik itu rame yang bawa mobil maupun rame yang bawa motor. Kalau sampai parkir gak aman, repot. Itu aja. Apalagi di sana tuh, Jalan Bintaro Utara, yang lalu lintasnya sibuk sekali setiap hari ya itu. Jadi kalau parkirnya nggak aman ya wassalam gitu. Jadi minimal parkir aman, insya Allah aman gitu. Jadi dalam membuka satu bisnis, dalam memulai satu bisnis, itu pastikan kita lakukan feasibility study atau studi kelayakan. Contoh yang saya lakukan ketika saya ditawari British Propolis kayak gitu, walaupun diklaimnya bukan MLM, tapi kan saya kan tanya sama ChatGPT, ternyata itu MLM ya kan, multi level marketing. Kita jual, kalau kita nggak jual kita sebarin ini. Atau kalau mau jual klaimnya modalnya murah, tapi ujungnya kan modalnya juga di kita. Kalau mau cuan gede ya modalnya kita juga yang keluarin, ya kan, modal buat ngiklan, bayar Facebook Ads ya, bayar buat macam-macamnya, ya kan begitu ya nggak, biar cepet laku gitu ibaratnya kalau cuman ya standar modal kayak gitu ya gitu teman-teman. Jadi lakukan dulu feasibility studies teman-teman, studi kelayakan. Kalau memang layak jalanin, kalau memang nggak layak ya sudah, nggak usah jalan. As simple as that gitu loh, as simple as that, sesederhana itu dan sesimpel itu.
Jadi lakukan dulu studi kelayakan, feasibility studies gitu. Studi kelaikan. Kalau memang layak, bagus, jalan. Kalau memang gak layak, ya udah gitu. Itu kalau mau bisnisnya adalah bisnis yang berorientasi konsumen, pastikan lokasinya mudah dijangkau. Nah, ini juga berlaku kalau kita mau investasi properti, investasi rumah, jual rumah, teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin ya, kalau kita mau bicara apa adanya, ya. Kalau kita mau bicara apa adanya ya, teman-teman ya. Jual rumah di Bumi Bintaro Permai ini susah, teman-teman. Kenapa? Karena rawan banjir kalau hujan. Lihat aja, yang dekat rumah saya tuh dijual. Alasannya orangnya pindah ke Ciputat gitu. Bakal lama kejualnya. Sama kayak yang blok EE itu, yang dijual karena pemiliknya meninggal. Udah lama lah meninggalnya karena sakit gitu. Meninggalnya karena sakit. Ininya, pemiliknya Bu Yeyen namanya. Di situ rumahnya. Itu udah lama banget dijual, nggak laku-laku, teman-teman. Akhirnya ya udah, nasibnya jadi gantung, pelangnya dicopot, pelang dijualnya dicopot, nggak laku-laku. Soalnya apa? Banjir, sering kegenang banjir. Ya, rumah yang dijual mama saya itu yang lama banget juga dipasangnya, itu juga nggak laku-laku. Kenapa? Kegenang banjir. Akhirnya jadi copot tuh spanduknya, dicopot spanduknya karena ini. Ada satu lagi rumah tua ya, tadinya tuh dijual, tapi kemudian nggak jadi, penjual copot, nggak ditempati, ditumbuhi hewan, rumputan liar. Akhirnya ya sudah, dihancurin aja, didemolis aja. Didemolis aja gitu loh. Karena susah lakunya juga, rawan banjir. Nah, kalau daerahnya daerah yang gak rawan banjir tuh, daerah yang lah strategis lah intinya, insya Allah sih laku gitu loh. Cuma satu, harga, teman-teman. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga lagi jual rumah. Ya, saya lagi jual rumah di Mampang Perapatan 7. Itu kan lokasinya strategis banget, aman dari banjir, karena kan dia lebih tinggi kan daripada yang di bawahnya. Aman dari banjir, lokasi strategis, dengan Kuningan dekat, dengan Ragunan dekat, dengan Pancoran dekat, dengan Blok M dekat, dengan mana lagi, dengan SCBD dekat, dengan Bundaran HI dekat, dan seterusnya. Ya, dekat Monas pun masih hitungannya dekat itu, walaupun dia Jakarta Selatan, ya masih dekat itu. Tapi susah lakunya. Kenapa? Belum ketemu harga, teman-teman. Harganya itu belum klik. Saya tahu itu. Harganya itu belum ngeklik, teman-teman. Kalau harga realistisnya sih 18 maksimal. Harga realistisnya 18 maksimalnya, 18 miliar. Tobak itu tanah ya. Kalau rumahnya 15 miliar, itu harga realistis. Saya tanya sama Grok, realistisnya sekitar 15 sampai 18 miliar maksimal gitu. Jadi ya apa ya, kalau saya boleh bilang ya seperti itulah.
Susah ini buat ngekliknya tuh susah banget. Susah banget kliknya. Ngeklik banget. Belum ngeklik lah gitu. Belum jodoh gitu. Apalagi kondisi sekarang lagi kayak gini kan. Ekonomi mandek. Ekonomi lagi mandek. Ekonomi lagi pasang surut. Ya kan? Daya beli masyarakat masih mandek. Ya. Makanya kan sekarang timbul orang apa istilahnya tuh rojali, rombongan jarang beli. Belum lagi rohana. Belum lagi roh halus. Ya. Roh halus tuh roh lihat cuma buat rombongan ngelihat ngelus-elus. Ya. Belum lagi rohali. Ya, rohali jarang, rombongan lihat beli jarang. Ada rojali, rombongan jarang beli. Coba saking anjlok gitu loh daya beli masyarakat, tapi pemerintah ini nggak sadar, malah ngarang cerita kemarin di pidato kenegaraan, di pidato nota keuangan, ngarang ceritanya, masya Allah banget deh. Aduh, ya ini saya bilang 15 Agustus 2025 ini adalah kehancuran Indonesia yang nyata banget gitu loh. Dengan dilantiknya presiden tukang halu, tukang ngibul, tukang ngarang cerita, dan wakil presiden yang IQ-nya 0. Di kemarin ada pertanyaan tentang geopolitik, malah saya gagal fokus ke PCX Hino. Mungkin orang yang suka sama bus sama atau truk Hino kali ya. Tapi belum kesampaian, mahal sebabnya. Oke, lanjut ya. Ditanya geopolitik tapi malah jawabnya hilirisasi, malah jawabnya macam aduh ya Allah. Kita yang nyorotin itu dibilang kita benci sama wakil presiden Gibran. Ya enggak lah. Ya enggak lah, yang kita sentuh itu kan tubuh politiknya, bukan personanya. Kalau personanya, kalau pribadinya ya bodo amat, gak gua pikirin. Yang disorotin itu adalah manuver politiknya, tubuh politiknya, badan politiknya. Ya kalau pribadi dan personalnya mah bodo amat, gak gua pikirin. Memang ini kebanyakan orang-orang kita tuh sulit untuk membedakan mana tubuh politik, mana tubuh pribadi, mana sisi publik dan mana sisi privatnya. Yang disorot sama publik itu sisi publiknya, bukan sisi privatnya. Kalau sisi privatnya, ya bodoh amat, orang nggak peduli kok. Kan gendeng ya memang. Karena masyarakat Indonesia harus diakui low educated, teman-teman. Pendidikannya masih rendah. Saya bawa data yang dibawa oleh ayah sambung saya atau ayah tiri saya ya. Mayoritas masyarakat Indonesia berdasarkan, karena beliau juga pegang data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Mayoritas masyarakat Indonesia itu ya, mayoritas adalah lulusan sekolah dasar atau yang setara, teman-teman. Sisanya lagi adalah mayoritas sekolah menengah. Nah, yang lulusan sekolah menengah inilah yang paling gede lah proporsinya. Bukan menengah atas, menengah pertama, SMP. Paling besar lagi lulusan SD. Lah sekarang bagaimana kalau kita mau ngomongin beda antara tubuh pribadi sama tubuh politik dengan orang yang cuma lulusan SD, dengan orang yang cuma lulusan SMP, dengan orang yang cuma lulusan SMA? Mana ngerti kebanyakan? Mana ngerti kebanyakan orang? Gitu loh. Apalagi kalau bicara soal duit. Orang kalau ngomongin duit pengennya cepet-cepet. Wah, gue pengen kaya, gue ngamalin ini, gue belajar ini, terus gue langsung kaya. Pala bapakmu itu loh. Ya?
nggak segampang itu. Misalkan nih, kita udah buka bisnis nih, udah jalanin apa yang kita bahas pada Sabtu sore ini, udah kan? Kalau bisnisnya adalah menjaring konsumen, lokasinya udah oke, lokasinya udah tepat, harganya bersahabat, gak getok, ya kan? Flat gitu, walaupun dinamika apa yang terjadi kita tetap harganya flat, walaupun cost untuk walaupun operating costnya jadi lebih ya sedikit naik lah gitu, operational costnya jadi sedikit naik lah gitu ya, tapi kita matok harga nggak getok-getok banget, flat gitu misalkan, misal ya, misal, oke? Kemudian apa, kita udah jalanin bisnis sesuai dengan ini Islam gitu, jujur, hard selling, kayak yang tadi pagi saya hadiri itu webinarnya. Jujur, hard selling, bukan hard selling lagi malah, ya, brain selling, nah itu, dan sebagainya. Udah jujur, amanah bahkan, dan sebagainya. Tapi kok belum laku-laku, belum laris-laris. Yo sabar, nggak bisa seinstan itu. Makanya saya bilang kalau mau kaya, hilangkan mental instan itu. Percaya deh, situ cepet, situ instan, kaya instan, situ miskinnya juga bakal instan juga. You might be able to be instantly rich, but you might able to be also to be instantly poor. Itu aja. You can become rich person instantly, but you can also become a broke person instantly. Gitu. You can be instantly rich, but you can also be instantly broke. Itu aja. Jadi kalau mau kaya, hilangkan mentalitas instan itu. Nggak boleh teman-teman. Kalau mau kaya ya enjoy the process. Jalanin aja prosesnya. Percaya sama saya, orang yang bilioner sekarang ini, mereka mencapai fortune-nya itu tidak dalam waktu instan, teman-teman. Jeff Bezos sebelum terkenal dengan Amazon-nya yang menjadi masif banget sekarang ini, kantor pertamanya cuma di tempat yang, mohon maaf ya teman-teman, amat sederhana. Ya. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan satu temannya, mohon maaf ya, cuma di garasi rumahnya doang. Mark Zuckerberg mendirikan Facebook yang kemudian menjadi Meta itu cuma di kamar asrama di Harvard. Kamar asramanya di Harvard didirikannya itu. Kantor pertamanya juga di tempat yang sederhana banget gitu. Atau lihat SCTV deh. SCTV itu berawal dari Surabaya, teman-teman, sebagai saluran yang merelay RCTI dari Jakarta untuk penonton TV di Surabaya. Tahun 93 ikut pindah ke Jakarta. Ya, pindah ke Jakarta. Tahu nggak? Awal SCTV pertama berkantor di Jakarta itu di mana? Di Wisma Indovision atau Wisma MNC Vision di Kedoya, Jakarta Barat sana. Nyewa itu, nyewa. Terus pindah lagi ke Gatot Subroto. Ya, ke Gatot Subroto, lama itu. Yang gedung namanya Graha SCTV itu sekarang jadi tempat lain. Pasti ada gedungnya. Tapi sekarang namanya sudah lain lagi. Ya. Itu nyewa, teman-teman. Sebelum akhirnya sejak 2009 ya punya kantor sendiri, punya gedung kantor sendiri, nggak nyewa-nyewa lagi. Kenapa? Karena begitu SCTV pindah dari Gatot Subroto ke Senayan City, ya, itu
SCTV beli itu gedung perkantoran Senayan City, makanya jadi namanya SCTV Tower. Di Senayan City itu mayoritas floornya adalah belongs to SCTV. Belongs to SCTV dan beberapa unit usaha lain dari Elang Mahkota Teknologi, MTech ownernya SCTV, dan Surya Citra Media, SCMA, teman-teman. Coba ambil itu, teman-teman. Dan sekarang lihat ya, SCTV berawal dari kantor sederhana di Surabaya, nyewa di Jakarta Barat, Gatot Subroto di Kedoya, Gatot Subroto, sampai sekarang punya kantor sendiri di lokasi yang cukup prime banget, Jalan Asia Afrika, Senayan lagi, nggak jauh lagi dari TVRI, nggak jauh lagi dari GBK, di Mall Papan Atas lagi, seberangannya Mall Papan Atas juga, nggak jauh dari Bundaran Senayan, nggak jauh dari Blok M. Coba itu, strategis loh lokasinya. Itu butuh proses lama. Nah sekarang SCTV jadi TV nomor 2 paling banyak ditonton setelah RCTI. Perjalanannya panjang, teman-teman, panjang. Dan bahkan perusahaan induknya SCTV, Elang Mahkota Teknologi, konon katanya masuk blue chip yang dividennya gede. Nggak tahu saya bener apa enggak, belum lihat saya laporan keuangannya. Itu perjalanannya panjang, teman-teman. Perjalanannya panjang, nggak instan, teman-teman. Jadi makanya kalau mau kaya, hilangin mentalitas itu. Kenapa? Karena bisnis atau jalan menuju kekayaan itu tidak suka orang-orang yang mentalnya instan, teman-teman. Nggak suka. Dan benar kata Tom MC Eiffel, saya akui, yang namanya bisnis, yang namanya jalan menuju kaya itu bukan untuk orang yang tidak suka aturan. Ada rules of the game, ada aturan mainnya menjadi sebuah bisnis itu. Makanya sebelum memulai, studi kelayakan dulu. Layak apa enggak nih? Jangan jalanin bisnis cuma sekedar basisnya karena FOMO, fear of missing out gitu. Nanti benar-benar miss beneran. Demikian, teman-teman. Daripada terlalu panjang, terima kasih banyak udah nonton. Dirgahayu Indonesia ke-80.